Nggak ada yang maksa kan? Ada yang maksa nggak? Nggak ada kan? Saya maksa nggak? Nggak ya? Nah, kalau gitu Mbak bisa ikutin kata-kata saya. Ya, ikutin ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu. Mbak Tri ini dulu jadi Kristen umur berapa? 22 tahun. Waktu itu jadi Kristen karena menikah. Terus jadi Kristen jadi berapa tahun? Sampai kira-kira hampir 20 tahun berarti ya, sampai sekarang ya. Nah, Mbak selama jadi Kristen, taunya Yesus kan Tuhan. Taunya Yesus Tuhan karena cuman karena ngelihat kata Tuhan di Bible gitu ya. Sama diajarin gereja gitu. Nah, pengalaman Mbak di gereja dulu tuh gimana? Boleh cerita dikit nggak Mbak? Dulu gerejanya apa Mbak? Gereja? Gereja Pantekosta apa? Oh, gereja Pantekosta Kebangkitan Baru. Oh, di kota mana? Sorong, Papua ya. Oh, oke. Nah, selama di gereja berarti Mbak ngerasanya gimana? Sukacita gitu atau gimana? Sukacita. Artinya sistem kekeluarganya di dalam gereja juga bagus ya. Bayar perpuluhan rajin ya. Lo kok ketawa? Kita aja perpuluhan kok ketawa? Nah Mbak, sekarang boleh nggak Mbak lihat Bible-nya Mbak? Yang tadi boleh nggak? Nah. Nah, yang tadi coba lihat. Nah, ini kan Bible nih ya, TB kan ya. Di Yohanes 4 ayat 19 ya. Nah, ini ayat 19 nih. Coba Mbak bisa tolong membacain nggak Mbak nih? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oh, jadi Tuhan, iya nabi juga gitu Mbak ya? Hah? Bisa nggak Tuhan jadi nabi? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Nah ini kan perempuan ini kan bicara ke Yesus gitu Mbak ya? Iya. Di situ kan ceritanya kan. Nah sekarang tadi barusan udah saya insolin kan ya, versi yang lain kan ya. Sekarang ini kan versi terjemahan baru. Kita lihat sekarang versi bahasa Indonesia masa kini gitu ya. Coba Mbak sekarang baca lagi deh. Bener ya? Ah ini. Sekarang saya tahu Tuhan seorang nabi, kata wanita itu. Sekarang saya tahu Tuhan seorang nabi, kata wanita itu. Tuhan apa Tuhan Mbak? Tuhan. Dari Tuhan. Iya. Kok sekarang jadi Tuhan? Nah, Sama nggak Mbak Tuhan sama Tuhan? beda lah. Beda ya. Saya kasih lihat lagi nih sekarang yang versi ND. Nah, coba lihat di sini. Ini kata-katanya apa nih coba? Ujar wanita itu, Tuhan. Tuhan nyatalah Tuhan adalah seorang nabi. Tuhan ya? Tuhan. Bukan Tuhan. Beda nggak Mbak? Sama yang tadi beda kan? Iya, beda. Versi lain coba kita lihat. Calaber. Ini 19. Coba nih katanya apa nih? Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan lagi kan? Iya. Nah, coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Ini King James ya. Nih. Iya. 19. Coba. Di sini katanya apa? Tuhan. Hah? Tuhan. Itu apa? Sir ya itu ya? Sir. The woman said unto him, Sir. Itu kan? Sir artinya Tuhan apa Tuhan, Mbak? Tuhan. Tuhan kan? Nah, jadi Mbak Tri udah lihat sendiri kan bahwa di dalam Bible aja beda-beda kan? Jadi, apa tujuannya yang terjemahan baru itu kok dari Tuhan kok bisa jadi Tuhan gitu? Paham ya kira-kira ya? Ya kan? Beda kan? Tuhan sama Tuhan beda kan? Memang kalau Tuhan itu kan diterjemahkan dari kata kurios. Kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa tuh kira-kira jadi Gusti lah Mbak. Ya, jadi bisa dipakai Gusti Allah bisa, dipakai jadi Gusti Yesus juga bisa. Tetapi kalau konteksnya
kalau Gusti Yesus kan konteksnya belum tentu jadi langsung jadi Tuhan gitu loh. Sedangkan kalau di gospel itu sendiri kan dibedain antara kata Tuhan dengan kata Allah gitu ya. Tuhan sendiri nggak pernah disebut dengan kata Allah gitu di Perjanjian Baru gitu. Jadi ada bedanya, kalau Allah itu hanya buat Bapa, kalau Yesus selalu dengan kata Tuhan. Tapi ada Bible yang menyebut Yesus Tuhan, ada Bible yang menyebut Yesus Tuhan gitu. Itu kan bedanya tadi Mbak udah baca sendiri ya. Nah, sedangkan kalau perintahnya Yesus kan tadi jelas Mbak di sini nih. Yang di bahasa Indonesia aja. Di Matius 4 ayat 10. Kita lihat nih. Coba Mbak bisa baca nggak perintahnya Yesus apa tuh coba? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tuh, Yesus nyuruhnya nyembah siapa? Allah. Bapak. Suruh nyembah Yesus nggak? Enggak kan? Nah, itu perintahnya Yesus tuh. Jadi kalau kita selama ini, kalau kita baca Bible, Mbak disuruh nyembah Yesus, yang nyuruh Yesus atau gereja Mbak? Gereja kan? Nah, jadi sekarang Mbak udah percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan kan? Udah baca sendiri kan? Selama ini Mbak nggak pernah tahu ya? Nggak pernah ngeliat ya? Iya kan? Nah, Ya pengantinnya Katolik, kok dibilang apokrifa palsu? Enggak dong. Justru kamu yang sembarangan menerjemahkannya. Gitu. Banyak kecacatan-kecacatannya begitu. Itu. tahu Mbak? Pasti nggak tahu. Itu masih yang apa? Katolik dengan Protestan. Nanti dibandingkan dengan Ortodok beda lagi. Ortodok berapa jumlahnya? Tambah 7 lagi ya? Tahu Mbak? Ortodok berapa buku? Nggak tahu. Belum lagi Ethiopia. Aduh. Tahu Mbak? Etio berapa buku? Nggak tahu. Ortodoks 78 buku. Ethiopia 81 buku. Yang Mbak pegang itu 66 buku. Terus kemana? Terus sisanya firman Tuhan bukan? Ya. Jadi gimana Mbak? Yesus Tuhan apa Tuhan Mbak? Yesus Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Pakai H nggak Mbak? Enggak ya? Tuhan ya? Tuhan. Kalau di Inggris, enggak di Inggrisnya kan apa gelarnya? Lord ya? Sir. Atau Sir? Lord juga, Sir. Lord atau Sir? Jadi kalau Lord apa atau Sir itu kalau ke bahasa Jawa tuh artinya bisa Gusti Mbak. Ya, bisa dipakai untuk Gusti Allah, bisa dipakai untuk Gusti Yesus gitu. Yang kalau di Indonesia kan atau Melayunya menjadi Tuan gitu kan? Bukan Tuhan, memang enak banget itu, tinggal apa nambahin H. Mungkin waktu dulu kan bahasanya itu memudahkan kali ya, Tuan kan, jadi ada H-nya jadi enak gitu loh. Tuhan, Tuhan. gitu. Menghaluskan gitu kan. Kayak apa ya, beberapa bahasa kan ada yang apa dibuat seperti itu juga kan. Ya. Beberapa kata lah gitu. Kalau mau mencari kebenaran, mau belajar, kan kita kadang-kadang bilang belajarin dulu, belajarin, berbandingkan. Ini nggak mau membandingkan. Kadang-kadang ya susah kalau hal itu nggak mau apa diupayakan, ya. Karena biar apa namanya hidayah itu dicari juga, ya. Kita mau mencari sana kemari, mencari informasi, hal-hal yang baru dibandingkan. Nah Mbak Tri, nih gini, saya cuman pengen menguji nih, tapi ngujinya nguji akal gitu ya maksudnya. Mbak Tri kan selama ini kan percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa siapa? Manusia. Ya. Sekarang ibarat kalau nih, jika seandainya nih, ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih.
kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya, Mbak ngelihat Yesus mau disalib nih, kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Kira-kira yang mana Mbak? Ketawa deh. Berarti mikir. Masih mikir. Berarti mikir. Paham ya pertanyaan saya? Iya. Kira-kira kalau Mbak bisa kembali ke masa itu sebelum Yesus disalib, Mbak itu ngelihat Yesus mau disalib itu lari seperti murid-murid yang lain, atau nolongin supaya Yesus nggak disalib, atau nolong atau bantuin tentara Romawi nyalip Yesus? Kira-kira yang mana? Kayak mau nolongin kasihan ya. Kalau ditolongin Yesus nanti nggak ada penebusan dosa. Yang ada penebusan dosa, mau salib kasihan. Kalau mau ikut bantu nyalip kasihan ya. Iya. Terus kalau mau lari gimana? Nah sekarang murid-murid Yesus waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada lari apa enggak? Lari. Kenapa pada lari? Ketakutan. Ketakutan. Kenapa takut? Apa mereka nggak tahu kalau dosanya mau ditebus? Iya kan? Kalau mereka lari, berarti mereka nggak tahu kalau dosanya ditebus, Mbak. Logikanya kan begitu. Kalau mereka tahu dosanya mau ditebus, pasti mereka bantuin tentara Romawi nyalipin Yesus biar dosanya ditebus. Betul kan? Nah, jadi Egois amat. berarti kira-kira masuk akal nggak Mbak ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Nah, kira-kira menurut Mbak Tri ajaran itu masuk akal nggak gitu? Alhamdulillah, berarti Mbak mikir. Masih mikir aku. Ya. Nggak, kalau Mbak mikir berarti Mbak alhamdulillah mikir. Karena banyak orang yang nggak mikir dengan Yang saya sampaikan tadi. dengan konsep seperti itu. Karena aku selalu pikir logika dulu gitu loh. Iya. Nah, coba pikir dengan logika. Mbak mau berbuat apa kalau bisa ngeliat Yesus mau disalib? Artinya ada yang bermasalah dengan konsep itu gitu loh Mbak. Iya kan? Kalau bantu Yesus disalib kok tega gitu ya. Kalau bantu Yesus supaya nggak disalib ntar nggak ada penebusan dosa gitu. Terus kalau ikut lari sama murid-muridnya Yesus berarti berita penebusan dosa itu berarti nggak diketahui sama murid-muridnya. Gitu ya, paham Mbak ya? Ketawanya biasa aja dong. Nah Mbak, saya mau kita coba pakai akal sehat lagi nih Mbak. Ya. Kalau Mbak percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia, itu kira-kira menurut Mbak Tri ini ya, kira-kira Yesus itu rela nggak disalib? Hah? Kira-kira menurut Mbak Tri rela nggak disalib Yesusnya? Kan Mbak udah baca Bible nih. Kira-kira Yesus rela nggak Mbak? Nggak, ketawa lagi. Ketawa deh. Nih, saya cuma ngajak mikir doang Mbak ya, ini nih. Ingat nggak Mbak, Yesus waktu sebelum ditangkap, ya, Yesus pernah nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang, ya kan? Pernah dengar kan ceritanya kan? Kira-kira menurut Mbak beli pedang itu buat apa? Apa buat motong bawang? Enggak lah ya. Buat apa Mbak kira-kira? Buat jaga-jaga kan berarti kan? Karena apa? Karena mau ditangkap kan? Kalau memang Yesus misinya itu buat mati di atas kayu salib nebus dosanya Mbak Tri, ngapain gitu dia nyuruh anak buahnya jual jubah beli pedang gitu? Walaupun akhirnya ketangkap juga, walaupun salah satu murid Yesus, ada yang bilang salah satu, ada yang bilang Petrus, memotong kuping seorang hamba imam yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Tetapi tujuan awalnya beli pedang buat apa? Kan buat jaga-jaga, ya kan? Terus kemudian waktu Yesus di Taman Getsemani, kan Yesus kan berdoa kepada Bapa sampai dia sujud-sujud. Nah ngomong-ngomong, yang sekarang doanya sujud itu Muslim apa Kristen Mbak? Muslim.
Nah, Yesus sampai doa sujud-sujud, berdoa kepada Bapaknya semalam-malaman, minta supaya apa? Seandainya cawan ini dilalukan daripadaku, ya, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus kan negosiasi, kalau bisa jangan disalib dong gitu, iya kan? Kalau Yesus nego supaya nggak disalib, itu artinya Yesus rela nggak disalib? Enggak. Waktu Yesus disidang, Yesus ditampar sama seorang penjaga daripada Hanas gitu. Waktu Yesus ditampar, Yesus protes. Gue salah apa kok ditampar gitu? Padahal ajaran Yesus apa? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul nggak? Pernah nggak Mbak ditampar orang pipi kiri, kasih pipi kanan? Enggak lah. Kenapa? Sakit. Berarti nggak ikut ajaran Yesus dong? Ajaran Yesus apa Mbak? Taat. Nah, ditampar pipi kiri, kasih pipi? Nah, kenapa nggak pernah begitu? Nah, Kecuali kalau orang berbuat jahat, kita nggak boleh berbuat jahat. iya oke, kita nggak boleh berbuat jahat. Semua agama juga mengajarkan nggak boleh berbuat jahat. Tetapi kalau Mbak diajarkan, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, Mbak pernah nggak jalanin? Enggak, kan nggak pernah ditampar juga. Mau dicoba nggak Mbak? Nggak mau. Oh, nggak mau. Mau coba? Ya, tapi kan kita bisa mikir Mbak dengan akal sehat. Iya. Kalau kita ditampar, mana mungkin kita kasih pipi kanan lagi gitu. Ya. Jadi itu adalah sebuah ajaran yang kalau dalam bahasa Inggris tuh too good to be true gitu. Terlalu muluk-muluk gitu loh. Iya kan? Oke, tadi Yesus nyuruh anak buahnya jual jubah, beli pedang. Yesus berdoa semalam-malaman, ya kan? Minta supaya jangan disalib lah. Cawan itu kan artinya kan simbol penyalipan lah ya. Terus kemudian Yesus waktu ditampar juga Yesus protes. Kenapa gua nggak salah gua ditampar gitu kan? Terus kemudian Yesus juga waktu di pengadilan juga dia ditanya gitu kan, dia juga banyak bela gitu, banyak protes gitu loh. Terus Yesus juga pada waktu di Taman Getsemani dia ketakutan, ya kan? Waktu ketakutan tuh keringatnya sampai seperti darah gitu ya. Artinya ketakutan kan? Kalau dia takut, berarti dia rela nggak disalib Mbak? Hah? Nggak rela kan? Nggak rela kan? Karena dipaksakan. Nah, terus terakhir Mbak ya, waktu di Bible kan ditulis waktu disalib, Yesus teriaknya apa Mbak? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya Yesus rela nggak? Enggak kan? Jadi kalau bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu dan Yesus jelas-jelas nggak rela, nyambung nggak Mbak kira-kira Mbak? Kayaknya nggak ikhlas ya. Ya iyalah. Loh. Kalau nggak ikhlas berarti nggak ya. Iya. Kan udah beli pedang tadi. Gimana dong? Iya, enggak ikhlas lah, enggak mau disalib. Dan kalau Yesus sudah tidak mau terus berdoa kepada Tuhannya yang sayang sekali sama Yesus, gimana, dikabulkan enggak? Selamatkan. Diselamatkan enggak? Ya pasti diselamatkan. Iya, yang sisanya siapa dong? Paham Mbak maksud saya? Paham ya? Nah, terus nih Mbak, saya mau ngajak mikir lagi nih Mbak nih. Ini kuis nih Mbak. Berarti Mbak Tri masih punya akal sehat gitu ya. Nah ini sekarang terakhir nih Mbak. Yesus ya dipercaya mati di atas kayu salib menebus dosa manusia dengan cara disalib kan. Yang nyalib Yesus kan tentara-tentara Romawi. Tentara Romawi itu nyalib Yesus atas perintahnya Pontius Pilatus, ya kan? Pontius Pilatus memerintahkan Yesus disalib atas tuntutan daripada imam-imam Yahudi kan? Ya. Imam-imam Yahudi bisa menangkap Yesus karena ada informasi dari Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot kan berkhianat kan? Nah, terus Yudas Iskariot itu berkhianatnya karena apa Mbak? Dia menyerahkan Yesus ke tentara. Iya, tapi maksudnya sebelum Yudas berkhianat kan dia dirasuki sama iblis. Ya. Berarti kalau menurut Mbak nih, tentara Romawi yang maku Yesus, Pontius Pilatus yang memerintahkan untuk menyalibkan Yesus, terus imam-imam Yahudi yang menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus,
terus Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi, terus kemudian iblis yang merasuki Yudas supaya berkhianat, itu berarti semuanya berjasa nggak, Mbak? Hah? Berjasa. Jadi pengkhianat. Jadi harusnya tentara Romawi, Pontius Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot, sama iblis itu harusnya masuk surga apa masuk neraka? Kalau berjasa. Surga dong. Kenapa ditendang di neraka? Mikir. Loh, saya ngomong bener apa enggak, Pak? Masuk akal nggak saya ngomong? Bener kan? Harusnya gimana dong? Harusnya gimana? Kalau Yesus nggak disalib, nggak ada penebusan dosa kan? Karena Yesus salib, makanya dianggap menebus dosa kan? Tapi yang menyalibkan Yesus harusnya masuk surga dong, kan berjasa dong mereka dong. Gimana jadinya? Harusnya iblis masuk surga dong. Kalau nggak ada iblis yang merasuki Yudas kan nggak ada penembusan dosa, nggak ada penyaliban. Bener apa nggak? Terus kita sama iblis dong. Lu gimana? Terus maksudnya Mbak mau satu surga gitu sama iblis gitu? Oh enggak dong. Oh enggak. Tadi kan logika di situ kan. Pemikirannya kan di bawah situ betul kan? Enggak. Mbak kalau misalnya ada pemikiran saya yang kira-kira nggak masuk akal, Mbak boleh protes. Tapi omongan saya masuk akal apa enggak? Masuk akal? Jadi Mbak boleh mikir sendiri gitu lah. Saya nggak perlu tunjukin Bible lah ya. Ya. Nah, ini kitab suci Katolik kan ya. Ini tulisannya apa nih? Tidak diperdagangkan. Nah, kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap ya kan. Ini 2009 oleh siapa tuh? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Ini percetakan Alus ND ya. Nah, sekarang saya mau nanya Mbak nih. Kalau namanya kitab suci itu maksudnya apa Mbak kalau kitab suci? Namanya kitab suci itu maksudnya apa Mbak? Buku suci. Suci, ya, nggak ada campur tangan manusia ya. Setuju nggak? Nih Mbak, ayat 7 nih, baca nih, ayat 7 nih. Sini nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, sampai kata bumi aja ya. Iya. Oke, Mbak sekarang baca mulai dari sini nih. Ayat 78 nih yang dikata di dalam surga sampai di bumi. Terus baca. Ini ya, di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdengar dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ya, terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ini pasti tidak asli. Maksudnya apa? Kalau tidak asli apa namanya? Palsu dong. Yang ngomong siapa? Ini. Nah, yang ngomong saya bukan? Bukan. Yang ngomong ini kan? Terus kalau ada ayat yang tidak asli, ini kitab suci bukan kalau begitu? Dia ngomong ya, yang ngomong tidak suci dia loh. Menurut Mbak, kalau ini ada ayat yang tidak asli, itu bisa disebut kitab suci atau bukan? Tulisannya benar nggak itu? Atau coba baca lagi? Karenanya bagian ini pastinya tidak asli. Nah. Tidak asli, maksudnya tidak asli bagaimana? Berarti palsu dong kalau tidak asli. Iya Kak. Iya karena di sini kan itu tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno Yunani. Iya. Kan zaman dulu kan banyak naskah-naskah Yunani. Ayat ini dulu tuh di naskah-naskah Yunani yang awal-awal yang kuno-kuno tuh nggak ada. Tetapi di Bible zaman sekarang tuh ada ayat itu. Bible ini yang ngomong bahwa karena di dalam naskah-naskah kuno Yunani itu nggak ada, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Berarti ayat ini adalah tambahan.
gitu. Sekarang kalau ada ayat tidak asli, itu artinya ini kitabnya suci apa enggak gitu. Kenapa ada tulisan tidak asli? Lah yang nulis dia bukan saya. Kan tadi resmi itu dari departemen. Iya. Nah, iya kan? Dan ini nggak cuma satu mbak, banyak yang begini di sini. Banyak. Nah, Bible ini nggak pernah sampai ke tangan Mbak Tri. Iya, memang nggak pernah. Nggak pernah. Bible ini ya cuma buat mungkin calon-calon pastor gitu. Paham mbak ya? Jangan bengong begitu dong. Kok bengong begitu sih? Enggak, ini tidak asli. Kalau tidak asli berarti apa dong, Pak? Palsu. Apa dong? Palsu. Mbak yang ngomong lu. Dari buku ya, dari buku tidak asli. Nah gitu mbak ya. Ini bukan buatan saya, ini bukan terbitan dari siapa-siapa selain daripada ini yang menerbitkan nih tuh. Ya. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Kan berarti resmi kan? Nah, tapi gini mbak, masalah ada orang yang masih percaya dengan Bible, ya, walaupun mungkin ada banyak orang yang, saya yakin banyak orang yang nggak tahu bahwa ada ayat-ayat yang tidak asli, dan walaupun mereka tahu bahwa ada ayat yang tidak asli, mereka masih tetap mau percaya, itu hak mereka mbak. Kita nggak boleh menghalang-halangi atau menghambat orang untuk beragama atau memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 mbak. Itu hak mereka. Tetapi kita sebagai orang yang mempunyai akal sehat, yang mempunyai nalar gitu ya, harusnya kan bisa mengetahui bahwa kalau namanya ayat tidak asli ya berarti apa? Nah, ya, paham ya mbak ya? Ini baru satu tadi contohnya. Masih banyak mbak yang begitu, masih banyak kalau mau. Ya karena ini udah malam ya. Terus sekarang mbak mau masuk Islam lagi gitu ya berarti ya. Jadi dulu pernah Muslim, terus murtad, jadi Kristen selama 20 tahun, hampir 20 tahun. Terus sekarang mbak mau kembali ke Islam gitu ya. Yakin mbak mau kembali ke Islam? Sekarang mbak mau kembali ke Islam ini mbak sekarang atas kemauan sendiri kan ya? Nggak ada yang maksa kan? Ada yang maksa nggak? Nggak ada kan? Saya maksa nggak? Nggak ya? Nah, kalau gitu mbak bisa ikutin kata-kata saya. Ya, ikutin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Gimana Tat? Insyaallah. Hah? Sah. Sah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Murtadin kembali ke jalan yang benar ya Tat ya? Amin. Ya, Alhamdulillah Mbak Tri, kami sangat berbahagia sekali Mbak ya hari ini bisa berjumpa dengan Mbak Tri dan anaknya ya. Siapa namanya tadi? Rino. Oh Vino ya. Alhamdulillah Mbak Tri sekarang sudah kembali menjadi seorang muslim lagi ya. Mbak Tri tolong nanti dipelajarin lagi ya Qurannya. Kita coba menjadi seorang muslim yang tawakal Mbak. Ya, tawakal itu artinya cuman menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Cuman itu Mbak, nggak berat harusnya ya. Segala ujian itu nanti pasti ada. Apapun nanti pasti diberikan kepada kita ujian. Supaya apa? Supaya iman kita tuh bertambah kuat Mbak ya. Tujuannya Allah memberikan kita ujian adalah untuk melihat iman kita tuh masih kuat apa enggak gitu Mbak. Cuman itu aja sebenarnya ya. Tujuan akhirnya nanti kalau kita tetap beriman kepada Allah,
semua kenikmatan surga itu pasti menjadi milik kita, Mbak, insya Allah, Mbak, ya. Nah, jadi kami berharap semoga Mbak Tri menjadi seorang muslim yang istiqomah, ya Mbak ya, juga menjalankan Islam secara kafah, ya. Dan insya Allah kita kembali ke rahmatullah dengan husnul khotimah, ya, amin ya. Tat. Doa, Tat, boleh, Tat. Doa. Ya dong. Ya dong. Mohon ampunan, juga mohon agar kita diberikan keberkahan pertemuan pada malam. Baik, kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع الصالحين اللهم إني أعوذ بك من الهم والأحزان وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, kehilafan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, berkahilah dan rahmatilah pertemuan kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saudara kami, Mbak atau Ibu Mardiana telah kembali kepada Islam. Jadikanlah Islam yang selalu memberi petunjuk kepadanya, ya Allah. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan darimu. Hanya kepadamu lah kami memohon, berserah diri dan bergantung. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bimbinglah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan yang Engkau murkai ataupun jalan yang Engkau larang. Dekatilah kepada kami jalan-jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Ya, Mbak Tri, mohon maaf. Tadi mungkin kita nih tujuannya ketemu di sini kan awalnya kan mau ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Tetapi alhamdulillah tadi Mbak Tri kan sudah yakin ya bahwa hanya Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agamanya manusia gitu. Yang paling fitrah gitu ya, Mbak ya. Nah, mohon maaf kalau tadi persiapan kita mungkin kurang, kita hanya seadanya ya, Tat ya. Jadi nanti kami akan siapkan sertifikat ya untuk Mbak Tri supaya Mbak Tri nanti bisa pakai untuk administrasi ke Dukcapil ya. Juga nanti kami siapkan juga. Masih bisa sholat kan? Masih ya, alhamdulillah. Nah, nanti juga kita juga ada zakat ya, untuk setiap para mualaf kita juga ada zakat. Cuman karena kita nggak siap, jadi nanti setelah ini kita akan susulkan gitu ya.
Mbak Tri nanti juga jangan takut. Mbak Tri nanti bisa belajar lagi Islam dengan kami Geraha Mualaf ya di Jakarta. Kami nanti ada wadah untuk para mualaf-mualaf ya. Baik itu belajar Iqra maupun kajian-kajian ya. Malah di tempat kami ada kayak semacam kajian yang mengenai kristologi. Jadi untuk menguatkan akidah ya, menguatkan akidah umat Islam juga bagi para mualaf-mualaf yang baru gitu ya. Nah, nanti kami juga berharap Mbak Tri nanti mulai saat ini nanti insya Allah sudah mulai mengenakan hijab ya Mbak ya. Pelan-pelan Mbak, step by step. Mbak Tri nggak usah terlalu kayak orang diburu-buru gitu ya, tapi step by step semua. Kalau ada yang nggak jelas atau ada yang kurang paham, jangan sungkan-sungkan hubungin kami ya. Ada Ustadz Agus, ada saya, kita semuanya siap membimbing gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini mendapat ridho ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti senang sekali dan Allah juga sudah berkehendak ya bahwa Mbak Tri sudah dipilih untuk menjadi seorang Muslim lagi, Mbak. Allah sayang banget berarti sama Mbak Tri loh. Sudah pernah murtad, sekarang balik lagi menjadi Muslim. Itu adalah bukti ya Mbak ya kesayangan Allah buat kita loh, terutama buat Mbak Tri ya. Karena gini Mbak, hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi aja nggak bisa mengislamkan pamannya gitu. Jadi kalau Mbak Tri sekarang dijadikan seorang Muslim lagi, itu artinya Allah sayang banget sama Mbak. Itu artinya Allah memilih Mbak untuk bertauhid lagi gitu Mbak ya. Nah, mudah-mudahan Mbak Tri juga masih ingat bahwa seorang mualaf itu dosa-dosanya tuh insya Allah dihapuskan. Ya. Tetapi kebaikan Mbak Tri yang selama ini dilakukan juga insya Allah tetap dicatat ya. Jadi alhamdulillah Mbak Tri sekarang sudah menjadi seorang Muslim lagi. Tetap dipegang Mbak ya iman Islamnya. Itu adalah sebenarnya merupakan nikmat yang paling tinggi yang bisa kita miliki gitu Mbak ya. Baik kalau begitu kami mengucapkan banyak terima kasih ya buat Mbak Tri sudah bersedia menemui kami. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah buat kita semua ya Ustaz ya. Nah, selanjutnya nanti bisa dikomunikasikan lagi apa-apa yang perlu silakan dihubungi kami gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.